Pot, ipot. Aya naon bapak geus lah eureun sakola maneh. Da tibang 2 tahun deui. Bapak geus teu kuat ngabiayaan maneh. Geus teu kuat bayar SPP. Geus teu kuat ngeusian kuota maneh, geus mending kawin we maneh. Lamun kawin maneh meureunang ayaan ngabiayaan. Salaki maneh. Aduh. Mangga atuh tanggung jawab anu jadi kolot pikeun nyakolakeun budakna. Lain tanggung jawab, lain ama mencari cincat ulang udar tinggal tali gada, lain ama ninggalkeun kewajiban. Ama geus teu kuat geus kawin we pokona mah. Aduh. Nya atuh ama nya kudu nurut nya. Kona pot. Buka pot teh. Goblok artis teh aing minta lagu pocok-pocok dibere lagu si Otan. Aduh, bukan salah kita gagal, bukan salah kita pangadulan. Lain mah hayo keur neangan duit keur ngumpulkeun panyaho nyai teh keur bubulana keur ngandung geus 8 bulan lain mah hayo neangan lah pot geus kuream neangan duit jual geus lah maneh geus pokona mah guburkeun we anak teh lah pusing kae. Aduh, kurang ajar bener salah kita goblok ieu mah. Naon nyebut goblok aing? Nyebut goblok? Nyebut goblok syak. Aduh. Talak aing talak kajen tik aing mah make di TKW. Cor, duli, blok sih. Aing neangan dulu heran geus ya. Bukan salah kita gagal, bukan salah kita pangadulan lah. Tapi bukan yang kiromongan kolot, tapi kau buka pundri yang suara gagal. Pakai sambil ngapain pasang? Aduh, minta tinggal lagi Wah, keren banget ya pertunjukan wayang golek dari Kak Kevin. Buat teman-teman yang ngerti bahasa Sunda, pasti paham banget kan makna yang terkandung dalam video tadi. Jadi, di video itu ada orang tua yang menikahkan anak perempuannya karena masalah ekonomi. Namun, itu bukanlah menjadi solusi, melainkan bagian mimpi buruk bagi sang anak. Teman-teman, sulit apapun keadaannya, jangan sampai kejadian yang ada di dalam cerita Ipo tadi terjadi pada diri kalian. Karena tentu saja itu akan merenggut hak-hak anak dan akan menjerumuskan kalian ke dalam lubang penderitaan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tema saya yaitu Impactful Child Marriage, yang merupakan kekerasan terhadap hak asasi manusia yang dapat menyebabkan banyak dampak. Alasan saya mengambil tema IMC ini adalah karena seperti yang kita ketahui, pada tahun 2022 kemarin Indonesia menduduki peringkat ke-7 dengan adanya perkawinan anak akibat pergaulan antara anak laki-laki dan perempuan yang tidak dibatasi. Untuk itu, marilah kita melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Halo semuanya, jadi di sini akan menjelaskan beberapa penyebab perkawinan anak. Yang pertama adalah faktor sosial. Nah, contoh-contoh dari faktor sosial yang pertama adalah pengaruh dari lingkungan, lalu yang kedua pacaran yang terlalu berlebihan, yang ketiga adalah melihat teman yang sedang menikah, yang keempat adalah rasa kemauan tinggi sang anak untuk menikah. Yang kedua adalah pola asuh keluarga. Di sini pola asuh keluarga sangatlah berperan penting karena jika sang anak sudah mengalami broken home sejak dini, lalu kurangnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, lalu juga kurangnya dari pengawasan orang tua, itu akan menjadi salah satu penyebab sang anak terjerumus pada pergaulan bebas yang akan menimbulkan perkawinan anak. Yang ketiga adalah agama. Karena rakyat Indonesia mayoritasnya adalah beragama Islam dan pemahaman rakyat Indonesia mengenai usia perkawinan adalah ketika sang anak sudah mengalami bayi. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan dan edukasi di sini sangatlah berperan penting karena jika orang tua tidak bisa memberikan edukasi kepada anak tentang pernikahan dini, itu akan menjadi salah satu penyebab terjadi pernikahan anak. Yang kelima adalah ekonomi. Karena obsesinya orang tua akan ekonomi, banyak kasus di sini bahwa orang tua itu melakukan perjodohan kepada anak di bawah umur.
Yang terakhir adalah media yang mudah diakses. Memang zaman sekarang kita harus mengikuti zaman, tapi kita sebagai orang pintar harus menggunakan media sebaik-baiknya. Karena di sini banyak orang dewasa yang menyalahgunakan media dengan memberikan konten-konten yang negatif seperti pornografi, lalu juga yang paling sering kita lihat adalah promosi pacaran yang merupakan hal yang lumrah untuk dipertontonkan oleh khalayak umum. Dampak perkawinan anak. Dampak lain, perkawinan usia anak memicu perceraian karena secara fisik maupun mental memang belum siap, sehingga sering terjadi perselisihan dan sebagainya. Ini karena perkawinan usia muda yang menyebabkan rahim masih belum siap, apalagi ditambah sosial ekonomi dan psikologi dari para ibu. Tandasnya. Kita juga dapat mengambil peran loh untuk membantu mengurangi atau mencegah pernikahan pada anak dengan cara mengikuti wajib belajar selama 12 tahun, mengembangkan minat, bakat, serta kreativitas kita untuk menjamin masa depan. Lalu kita juga dapat mengetahui atau memperoleh informasi-informasi tentang kesehatan reproduksi dan menyebarkannya pada masyarakat. Kita juga dapat menyebarluaskan informasi tentang resiko apa saja yang akan kita terima jika kita melangsungkan pernikahan pada anak di bawah umur. Kita juga dapat mengikuti atau membentuk suatu kelompok dengan tujuan melakukan kampanye atau sayembara pencegahan pernikahan pada anak di sekolah maupun di masyarakat. Yang terakhir dan yang paling penting adalah kita wajib atau harus melaporkan kepada pihak berwenang jika kita melihat atau bahkan merasakan pemaksaan pernikahan pada anak di bawah umur. INC Impactful Child Marriage. Hindari INC untuk masa depan lebih cerah. IMC Impactful Child Marriage. Hindari IMC untuk masa depan lebih cerah. ICM Impactful Child Marriage. Hindari ICM untuk masa depan lebih cerah. ICM, Impactful Child Marriage. Hindari ICM untuk masa depan lebih cerah. ICM, Impactful Child Marriage. Hindari ICM untuk masa depan lebih cerah. Dadah! Sebagai sebuah pelangi dalam kebinekaan cinta Pancasila dan tanah air, jadi inspirasi. Yuk kita bersama menjadi pelopor dan pelapor, jangan biarkan kawan kita terkena